Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Sukmo dari kelas SI 301 Universitas Sahabat Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan program studi pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Yusuf Setiadi, SH, SHT, MK, MM, MHUM. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang dinamika budaya asing, yaitu tantangan dan strategi ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam konteks ketahanan nasional, suatu negara harus mampu melindungi dirinya dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan keamanan, kedaulatan, dan keutuhan wilayahnya. Ketahanan nasional mencakup sejumlah aspek, termasuk pertahanan militer, ekonomi, politik, serta kebudayaan. Dinamika ketahanan nasional merupakan refleksi dari kemampuan suatu negara untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak terduga. Dalam era globalisasi di mana batas-batas antar negara semakin terbuka dan saling terkait, ketahanan nasional tidak hanya dilihat dari perspektif militer, melainkan juga melibatkan faktor-faktor non-militer seperti ekonomi yang kuat, stabilan politik, dan kearifan budaya. Pengenalan konsep ekspansi sebagai strategi pertahanan nasional. Dalam menjawab pertanyaan dalam menjawab tantangan global, negara-negara cenderung membutuhkan strategi pertahanan yang lebih proaktif dan inovatif. Salah satu konsep yang menjadi sorotan adalah ekspansi. Ekspansi dalam konteks pertahanan nasional bukanlah semata-mata berkaitan dengan aspek militer, melainkan lebih pada upaya untuk memperluas pengaruh dan daya tarik suatu negara di muka dunia. Konsep ekspansi ini mencakup pemanfaatan kekuatan non-militer seperti kebudayaan, seni, dan inovasi untuk menciptakan pengaruh positif terhadap opini publik internasional. Lebih dari sekadar mempertahankan diri, negara-negara yang menerapkan strategi ekspansi mengajak dunia untuk mengenali, mencintai, dan mengkonsumsi berbagai aspek kebudayaan dan karya kreatif yang dihasilkan. Perumusan masalah. Bagaimana budaya asing mempengaruhi dinamika ketahanan nasional Indonesia? Pertanyaan ini mencerminkan perhatian terhadap dampak yang dihasilkan oleh penetrasi budaya asing, terutama dari negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan. Terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia, pengaruh ini dapat tercermin dalam berbagai bidang termasuk seni, hiburan, gaya hidup, dan konsumsi. Dengan merumuskan pertanyaan ini, makalah ini bermaksud untuk menggali lebih dalam mengenai cara budaya asing memasuki dan membentuk dinamika ketahanan nasional Indonesia. Hal ini melibatkan analisis terhadap perubahan-perubahan budaya yang terjadi, interaksi antara budaya asing dan lokal, serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari pengaruh tersebut. Melalui perumusan masalah ini, makalah ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang bagaimana dinamika ketahanan nasional Indonesia dapat diartikulasikan dalam konteks globalisasi budaya yang terus berkembang. Dengan memahami pengaruh budaya asing, diharapkan dapat muncul gagasan dan solusi strategis yang relevan untuk mempertahankan dan mengembangkan ketahanan nasional Indonesia di era modern ini. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengetahui dampak budaya asing terhadap ketahanan nasional. Tujuan pertama dari makalah ini adalah untuk mengetahui dampak budaya asing terhadap ketahanan nasional Indonesia dengan menggali lebih dalam mengenai cara budaya asing, terutama Jepang dan Korea Selatan, memasuki dan mempengaruhi berbagai aspek masyarakat Indonesia. Diharapkan kita dapat melihat gambaran yang komprehensif. Pemahaman mendalam terhadap dampak ini akan memberikan wawasan tentang perubahan nilai-nilai budaya, interaksi antar budaya lokal dan asing, serta potensi konsekuensi positif dan negatif terhadap ketahanan nasional. Yang kedua, mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan oleh Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi budaya. Diperlukan strategi yang tidak hanya mempertahankan identitas nasional, tetapi juga memanfaatkan peluang ekspansi budaya untuk keuntungan nasional. Identifikasi strategi ini melibatkan penguatan budaya lokal, kebijaksanaan, kebijakan ketahanan budaya, dan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kreatif. Hasil dari penelitian. Penelitian ini menemukan fakta dampak budaya asing terhadap ketahanan nasional Indonesia dengan mengenali lebih dalam mengenai cara budaya asing, terutama dari Jepang dan Korea Selatan, memasuki dan mempengaruhi berbagai aspek masyarakat Indonesia. Pengaruh ini dapat tercermin dalam berbagai bidang termasuk seni, hiburan, gaya hidup, dan konsumsi. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang holistik tentang bagaimana dinamika ketahanan nasional Indonesia dapat diartikulasikan dalam konteks globalisasi budaya yang terus berkembang.
Dengan memengaruhi pengaruh budaya asing diharapkan dapat muncul gagasan dan solusi strategis yang relevan untuk mempertahankan dan mengembangkan ketahanan nasional Indonesia di era modern ini. Konsep ekspansi dalam pertahanan nasional. Pengertian konsep ekspansi. Konsep ekspansi dalam pertahanan nasional tidak terbatas pada pemahaman konvensional sebagai perluasan wilayah. Lebih dari itu, ekspansi mencakup peningkatan pengaruh dan budaya saing suatu negara melalui upaya kreatif dan inovatif. Ekspansi dalam konteks ini merujuk pada strategi ofensif untuk membangun citra positif di mata dunia tanpa harus menggunakan kekerasan fisik. Semangat ofensif dan kreatif dalam pertahanan nasional. Semangat ofensif dalam pertahanan nasional mengandung makna bahwa negara tidak hanya berperan sebagai objek yang harus dipertahankan, tetapi juga sebagai subjek yang proaktif dalam membentuk opini internasional. Kreativitas menjadi unsur kunci dalam semangat ofensif ini di mana negara berusaha menonjolkan aspek-aspek positif serta kebudayaan, seni, dan inovasi sebagai alat utama ekspansi. Peran karya kreatif sebagai senjata utama ekspansi. Karya kreatif seperti film, musik, seni visual, dan inovasi budaya lainnya dianggap sebagai senjata utama dalam strategi ekspansi. Lebih dari sekedar hiburan, karya-karya ini menjadi sarana untuk memasuki pikiran dan hati masyarakat global. Film misalnya memiliki daya jangkau yang luas dan dapat memberikan citra positif suatu bangsa. Seni dan inovasi budaya menciptakan daya tarik yang dapat menggerakkan opini publik serta membuat citra positif suatu negara. Dalam memahami konsep ekspansi ini, diharapkan kita dapat mengidentifikasi peran penting karya kreatif dalam membentuk ketahanan nasional tanpa mengorbankan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal. Strategi semacam ini menjadi alternatif yang efektif dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang dan menantang. Studi kasus dinamika budaya asing di Indonesia. Analisis pengaruh budaya Jepang. Yang pertama, itu ada penetrasi melalui media seperti anime dan manga. Pengaruh budaya Jepang di Indonesia, khususnya melalui media dan seperti anime dan manga, tidak dapat dipandang sebelah mata. Anime dan manga bukan hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga menjadi jendela budaya Jepang untuk bagi masyarakat Indonesia. Penggambaran cerita yang unik, karakter yang kuat, dan tema-tema universal dalam anime berhasil meresap dan menciptakan ikatan emosional dengan penonton Indonesia. Yang kedua, proses kenali, cintai, konsumsi. Proses kenali, cintai, konsumsi memainkan peran penting dalam pengaruh budaya Jepang di Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai mengenali budaya Jepang melalui anime dan manga, kemudian merasakan kecintaan terhadap cerita-cerita tersebut. Kecintaan inilah yang membuka pintu bagi konsumsi produk-produk budaya Jepang seperti pakaian, makanan, dan barang-barang lainnya. Dengan demikian, proses ini tidak hanya menciptakan pemahaman dan kedekatan emosional, tetapi juga merangsang konsumsi produk budaya Jepang di Indonesia. Yang selanjutnya adalah analisis pengaruh budaya Korea Selatan. Yang pertama, peran K-pop dan drakor dalam membangun citra Korea. Budaya Korea Selatan melalui K-pop atau musik pop Korea dan drakor atau drama Korea telah menjadi daya tarik global yang signifikan termasuk Indonesia. K-pop tidak hanya membawa musik, tetapi juga gaya hidup dan tren yang menjadi daya tarik utama bagi kalangan muda Indonesia. Drakor dengan cerita yang mendalam dan produksi yang berkualitas membawa citra Korea Selatan sebagai destinasi yang menarik dan memberikan kontribusi besar dalam membentuk citra positif Korea Selatan. Yang kedua, dampak terhadap konsumsi produk Korea di Indonesia. Dampak dari popularitas K-pop dan drakor tidak hanya terbatas pada dunia hiburan. Konsumsi produk Korea di Indonesia meningkat secara signifikan. Restoran Korea, produk kecantikan Korea, dan berbagai produk konsumen lainnya mengalami peningkatan permintaan yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya Korea Selatan bukan hanya berhenti pada hiburan semata, tapi juga membentuk pola konsumsi masyarakat Indonesia. Strategi menghadapi ekspansi budaya asing. Yang pertama, inovasi dalam presentasi seni dan budaya lokal. Diperlukan inovasi dalam penyajian seni dan budaya lokal agar tetap menarik bagi pemuda. Integrasi unsur tradisional dengan sentuhan kontemporer seperti dalam tarian, musik, dapat menciptakan daya tarik baru. Yang kedua, keterlibatan pemuda dalam pengembangan budaya lokal. Aktif melibatkan pemuda dalam pengembangan dan pemeliharaan budaya lokal, memberikan peran lebih besar kepada pemuda dalam organisasi seni dan kebudayaan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam menyampaikan budaya. Analisis pengaruh budaya Jepang. Yang pertama, pendidikan budaya lokal dalam kurikulum sekolah.
Menyertakan pendidikan budaya lokal dalam kurikulum sekolah dapat memberikan pengetahuan mendalam tentang kekayaan budaya Indonesia. Pendidikan ini dapat menciptakan pemahaman yang baik serta meningkatkan rasa cinta terhadap warisan nenek moyang. Dua, kampanye media yang positif dan menghibur. Melakukan kampanye media sosial yang positif dan menghibur untuk merubah stereotip budaya lokal. Film, acara televisi, dan media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menyajikan budaya lokal secara menarik dan relevan bagi pemuda. Ketahanan strategi ofensif. Yang pertama, bantuan pemerintah dalam pembuatan film budaya dan sejarah. Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada industri kecil terutama di bidang film untuk menciptakan karya-karya yang mengangkat budaya dan sejarah Indonesia. Penggunaan unsur-unsur budaya seperti tarian, makanan, dan bahasa dapat menjadi daya tarik untuk pemuda di dalam maupun di luar negeri. Dua, bantuan pemerintah untuk event budaya. Dukungan pemerintah dalam menyelenggarakan event budaya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini mencakup pameran seni, pertunjukan tradisional, dan promosi kuliner yang dapat memperluas jangkauan pengaruh budaya Indonesia. Yang ketiga adalah bantuan pemerintah atau pengembangan bisnis kreatif. Memberikan bentuk dukungan finansial dalam pelatihan kepada pelaku industri kreatif untuk memajukan bisnis mereka. Dengan mendorong pengenalan produk-produk budaya seperti pakaian dan makanan ke pasar internasional, Indonesia dapat meningkatkan daya saing globalnya. Kesimpulan, yang pertama, pemahaman tentang dinamika ketahanan nasional melalui ekspansi budaya asing. Pemahaman tentang dinamika ketahanan nasional perlu diperluas untuk mencakup aspek ekspansi budaya asing. Budaya bukan hanya aspek artistik, tapi juga menjadi kekuatan strategis dalam menciptakan identitas bangsa dan memperluas pengaruh di tingkat global. Melalui studi kasus budaya Jepang dan Korea Selatan, dapat dilihat bagaimana ekspansi budaya melalui media seperti anime, manga, K-pop, dan drakor dapat membentuk persepsi masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi. Yang kedua, tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam menghadapi pengaruh budaya asing. Tantangan muncul dalam mengelola pengaruh budaya asing agar tidak merusak identitas dan nilai-nilai lokal. Pemuda Indonesia seringkali lebih terpaku pada budaya asing, menyebabkan potensi kehilangan jati diri lokal. Namun, melalui strategi ofensif dan defensif, seperti melibatkan pemerintah dalam mendukung industri kreatif, memperkuat budaya lokal, dan menciptakan karya yang menggabungkan unsur lokal dengan daya tarik global, Indonesia dapat menjadikan pengaruh budaya asing sebagai peluang untuk memperluas daya saing dan mempromosikan kekayaan budaya. Rekomendasi. Sebenarnya pengaruh budaya asing lainnya tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap kehidupan bersosialisasinya. Hal tersebut dibuktikan dengan mereka yang masih bisa tetap bergaul dengan lingkungan sekitar, masih gemar berinteraksi dengan sesama, dan bahkan dari menyukai K-pop ini mereka dapat mendapatkan teman baru dari media sosial. Budaya asing seperti K-pop dan lainnya juga tidak membuat kebanyakan kita menjadi seorang yang introvert, namun membuat kita menjadi lebih update dengan informasi-informasi seputar fashion dan makanan terbaru. Dan yang terakhir adalah bahwa dengan mengemari kebudayaan asing, bukan berarti mereka melupakan budaya tanah air sendiri. Namun K-pop bagi kita adalah sebagai penghibur di saat mulai jenuh atau stres dengan kegiatan sehari-hari. Oke, terima kasih atas presentasi dari saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.